adalah NIM C24190038. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang teknik isolasi DNA yang telah kita dapatkan materinya Senin kemarin. Simak ya teman-teman. Langsung aja Hyun bakal ngejelasin tentang teknik isolasi DNA. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu alatnya itu ada vortex untuk menghomogenkan sampel, ada incubator, terus ada centrifuge, ada tisu sebagai sampelnya, terus ada mikrotube. Nah, selanjutnya bahannya beberapa larutan, yaitu mulai dari GBT buffer, W1 buffer, W2 buffer, E2OH, GT buffer, CD column, and Protki. Nah, yang selanjutnya itu langkah kerjanya tuh gimana? Jadi sampelnya itu kita masukkan ke dalam mikrotube sebanyak 0,03 gram ke dalam mikrotube yang berukuran 1,5 mili. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan ke dalam mikrotube ini GT buffer sebanyak 200 mikroliter. GT buffer ini berfungsi untuk melisiskan dinding sel si sampel. Nah, selanjutnya itu kita homogenkan sampel yang ada di mikrotube tadi dengan menggunakan vortex. Nah, selanjutnya kita tambahkan 20 mikroliter Protki ke dalam sampel yang telah di vortex tadi. Nah, untuk selanjutnya, kocok kembali sampel selama 30 menit, lalu lakukan inkubasi di dalam freezer selama 30-60 detik dalam suhu 60 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu kita melakukan invert sebanyak 30 kali dan setiap 5 detik itu kita lakukan invert. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan sampel larutan GBT buffer untuk melisiskan dinding selnya itu sebanyak 20 mikroliter. Setelah itu kocok kembali dan homogenkan dengan menggunakan vortex selama 5 menit. Kemudian inkubasi kembali sampel pada suhu 60 derajat Celcius selama 20 detik, lalu invert kembali selama 30 kali. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan larutan PreHeat-DB 20 mikroliter ke dalam sampel yang telah di-invert tadi, sehingga suhunya itu 60 derajat Celcius untuk emulsi. Lalu tambahkan 20 mikroliter E2OH absolute dan suhunya itu selama 10-30 menit. Selanjutnya, sampel yang telah kita tambahkan E2OH ini kita masukkan ke dalam freezer yang bersuhu 30 derajat Celcius selama lebih kurang 12 jam. Lalu, transfer sampel yang ada di mikrotube tadi ke dalam CD column. Jadi kita pindahkan letak sampelnya itu dari mikrotube ke dalam CD column. Selanjutnya, kita akan mengintroduce sampel pada 14.000 sampai 16.000 gram selama 2 detik. Nah, ini merupakan alat sentrifugasi. Nanti sampel akan dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam sini. Nah, setelah disentrifuge, yang pertama kita tambahkan larutan W1 buffer untuk melisiskan atau mereduksi dinding-dinding sel yang masih ada proteinnya. Selanjutnya, kita sentrifuge kembali pada 14.000 sampai 16.000 gram selama 30 menit dan buang cairan bawah yang ada di CD column. Jadi, sampel yang telah kita sentrifuge tadi akan terpisah berdasarkan perbedaan bobot molekulnya. Nah, yang selanjutnya itu kita tambahkan 600 mikroliter W2 buffer yang berfungsi untuk mereduksi sisa-sisa garam yang ada di sampel. Kemudian sentrifuge kembali pada 14.000 sampai 16.000 gram selama 30 menit dan buang kembali cairan bawah si sampel ini. Nah, selanjutnya kita sentrifuge kembali. Setelah dibuang itu kita sentrifuge kembali selama 3 detik. Lalu pindahkan sampel yang ada di CD column tadi ke dalam tube yang bervolume 1 sampai 1,5 ml. Lalu tambahkan 50 mikroliter PreHeat-DB ke dalam sampel tadi. Lakukan hal ini 2 kali pengulangan. Nah, untuk langkah terakhirnya itu setelah sampel ditambahkan larutan
mikroliter preheat Debye. Kita tunggu sampelnya ini hingga agak sedikit dingin dan sentrifuge kembali pada 14.000 sampai 16.000 gram selama 30 menit. Nah, sekian video dari Yohan. Sampai jumpa di video selanjutnya.